Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, yaitu tentang membahas pelajaran IPA ya. Kita bahas tentang IPA pada SKL pertama. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi IPA dengan judul hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, anak-anak sekalian, yang perlu diketahui bahwa makhluk hidup itu terdiri dari 3 jenis ya, yang kita ketahui. Apa kira-kira 3 jenis makhluk hidup itu yang kalian ketahui? Ya, yang pertama adalah manusia ya. Jadi manusia itu tergolong makhluk hidup, nah ya. Yang kedua adalah apa? Hewan. Nah, hewan itu sudah jelas dia juga tergolong makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, dari ketiga-tiganya inilah yang dikatakan atau yang kita sebut dengan makhluk hidup yang dimaksud ya, yaitu yang pertama manusia, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, selanjutnya antara manusia, hewan dan tumbuhan terdapat hubungan saling ketergantungan dan saling berhubungan yang khas. Nah, hubungan itu ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Hubungan saling ketergantungan itu apa toh? Hubungan saling ketergantungan itu adalah di mana kedua makhluk hidup tersebut mempunyai saling keterkaitan atau saling terus berhubungan atau saling membutuhkan, nah, istilahnya ya. Ini yang dimaksud saling ketergantungan dan saling berhubungan yang khas. Nah, contohnya misalkan ketergantungan antara hewan dengan tumbuhan. Ketika hewan itu lapar, dia membutuhkan makan, dan makanan itu berasal dari tumbuhan, bisa berupa rumput atau daun-daunan. Itulah yang dimaksud dengan ketergantungan atau saling berhubungan. Nah, hubungan antar makhluk hidup ini ternyata ada hubungan yang dibedakan menjadi 3, yaitu hubungan yang seperti kita ketahui, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, kemudian ada hubungan yang satu diuntungkan dan yang satunya tidak dirugikan. Bahkan ada lagi hubungan yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Nah, baik, langsung saja kita bahas materi tersebut. Hubungan antar makhluk hidup ya. Yang pertama adalah hubungan simbiosis mutualisme. Nah, ini anak-anak saya kira sudah tahu ya, ini sudah dibahas di kelas 5 ya, simbiosis mutualisme. Apa tuh simbiosis mutualisme itu? Yaitu hubungan antara 2 makhluk hidup berbeda jenis yang saling menguntungkan. Nah, ini yang perlu dicatat anak-anak ya. Jadi hubungan antara 2 makhluk hidup yang berbeda jenis ya, yang saling menguntungkan. Jadi kata kuncinya di sini adalah hubungan antara 2 makhluk hidup yang berbeda jenis yang saling menguntungkan. Apa tuh yang dimaksud dengan berbeda jenis? Ya, yang pertama di sini adalah yang dimaksud dengan jenis. Jenis makhluk hidup itu seperti yang umum ada atau yang bisa kita ketahui, yaitu yang pertama adalah makhluk hidup manusia. Manusia itu bisa, jenisnya bisa dibedakan karena apa? Satu, karena sifatnya. Yang kedua, karena karakternya. Yang ketiga, kebutuhan gizi atau kebutuhan makanannya. Nah, itu adalah
jenis dari manusia. Yang berikutnya adalah hewan. Hewan mempunyai karakter atau jenis yang bisa dibedakan. Ya. Yang pertama adalah yang paling mudah dikenali untuk hewan adalah kebutuhan dari makanan atau kebutuhan dari gizi yang dibutuhkan. Kemudian kalau tumbuhan itu jenisnya bisa dilihat dari hasil fotosintesis yang dihasilkan. Yang kemudian yang sifat berikutnya adalah bisa dikenali dengan kebutuhan air dan unsur hara pada tumbuhan. Nah, itu aja dulu sekilas anak-anak tentang jenis-jenis makhluk hidup ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita membahas tentang simbiosis mutualisme ya. Nah, perhatikan anak-anak pada layar. Di situ ada makhluk hidup hewan yang kita kenal bersama, dia adalah kupu-kupu. Kemudian dia hinggap di bunga. Nah, ini adalah simbiosis mutualisme. Kenapa dikatakan simbiosis mutualisme? Yaitu kupu-kupu mendapat madu dan nektar yang manis dari bunga, sedangkan si bunga itu terbantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Nah, inilah dua hubungan makhluk hidup yang berbeda jenis ya, yang saling menguntungkan. Jadi si kupu-kupu untung, dia mendapat madu dan nektar. Kemudian si bunga juga mendapat untung karena penyerbukannya dibantu oleh hewan, selain dia melakukan penyerbukan sendiri oleh angin. Yang berikutnya, nah, berapa anak-anak? Ya, kalian sudah sangat paham. Itu adalah binatang kerbau dan burung jalak. Ini pun keduanya ini juga termasuk adalah simbiosis mutualisme, yaitu keduanya saling diuntungkan. Kenapa kok begitu? Siapa yang tahu alasannya kira-kira? Nah, burung jalak mendapat makanan dari kerbau. Yang dimakan adalah kutu yang ada di kerbau tersebut. Kemudian si kerbau itu terbebas dari rasa gatal karena kutunya dimakan oleh burung jalak. Inilah anak-anak yang juga termasuk dia adalah hubungan simbiosis mutualisme, karena kedua makhluk hidup ini walaupun berbeda jenis, mereka tetap saling diuntungkan. Selanjutnya, nah, ini adalah hubungan antara lebah dan bunga. Ini pun juga dikategorikan simbiosis mutualisme. Mereka saling diuntungkan. Kenapa kok mereka saling diuntungkan? Lebah mendapatkan madu dari bunga, sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Jadi keduanya saling memberi manfaat. Inilah yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan saling menguntungkan. Oke, kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi ya pihak lain tidak mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Jadi ingat ya, simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi yang lain tidak mendapat keuntungan dan juga tidak dirugikan. Nah, apakah itu? Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah hewan ikan hiu. Ya, ikan hiu dengan ikan remora. Nah,
hubungan antara ikan hiu dan ikan remora ini adalah ikan hiu tidak mendapat pengaruh apa-apa. Jadi walaupun sisa makanannya itu diambil oleh ikan remora, si ikan hiu tetap merasa tidak dirugikan. Kenapa? Karena yang dimakan adalah sisa-sisa makanannya ya. Kemudian ini adalah bunga anggrek. Ada apa dengan bunga anggrek? Hubungan antara bunga anggrek dan pohon inangnya ini juga termasuk hubungan yang satu diuntungkan, kemudian yang satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Kenapa kok bisa begitu? Bunga anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tumpangan yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari, sedangkan pohon inangnya tidak mendapat pengaruh apa-apa. Nah, ini berarti yang diuntungkan adalah yang mana? Yang diuntungkan adalah si bunga anggrek. Namun si pohon inangnya tidak mendapat keuntungan apapun. Nah, jadi inangnya itu adalah nama pohon ya, pohon inangnya. Dia termasuk hubungan kedua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Nah, dari kata-katanya saja sudah parasitisme ya. Hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak sedangkan yang lain dirugikan. Nah, ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang boleh dibilang tidak bagus karena yang satu mendapat keuntungan, yang satu dirugikan. Nah, ini dinamakan simbiosis parasitisme. Kalau komensalisme tadi adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Namun berbeda dengan simbiosis parasitisme. Jadi mudah saja kalau di situ katanya parasitisme atau bisa berasal dari kata parasit, ini sudah jelas mengganggu. Nah, ya. Contohnya adalah pada makhluk hidup manusia. Apa yang terjadi pada manusia tersebut? Ya, manusia tersebut merasa gatal pada rambutnya karena pada rambutnya terdapat apa? Terdapat kutu. Nah, antara manusia dengan kutu rambut ini adalah hubungan simbiosis parasitisme. Karena apa? Kutu rambut mendapat makanan dari darah manusia. Kemudian si manusia menjadi gatal. Nah, ini si manusia kan yang dirugikan karena dia merasa gatal karena darahnya dihisap oleh yang namanya kutu. Nah, selanjutnya tidak hanya manusia ya, hewan pun ternyata juga bisa dirugikan oleh kutu. Contohnya apa? Nah, hewan kucing ya. Kucing juga sering ditumbuhi kutu, makanya si kucing menjadi gatal karena darah si kucing dihisap oleh kutu. Ini pun juga simbiosis parasitisme. Yang satu diuntungkan yaitu si kutu, kemudian si kucing dirugikan karena dia merasa gatal karena darahnya dihisap oleh kutu ya. Di situ ada lagi binatang anjing yang sedang mengalami sakit karena dia terserang oleh kutu yang luar biasa ya. Nah, sekarang menginjak materi selanjutnya ya, yaitu hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah,
hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah ekosistem. Mungkin anak-anak sudah mendengar kata-kata ekosistem atau ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara hewan, tumbuhan, dan lingkungannya. Saling ketergantungan di sini maksudnya adalah ya itu tadi saling membutuhkan ya. Tempat mereka untuk saling membutuhkan itu dinamakan ekosistem, yaitu tempat berlangsungnya saling ketergantungan antara hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Contoh ekosistem, nah ya, itu ada gambar hutan hujan, ya, hutan hujan atau hutan yang terletak di daerah yang mungkin intensitasnya hujannya tinggi, ya, maka dia disebut dengan hutan hujan. Yang berikutnya adalah berapa? Padang rumput. Nah, ini keduanya ini kedua alam ini, inilah disebut dengan ekosistem atau contoh dari ekosistem alami. Ya. Jadi tempat saling ketergantungan antara makhluk hidup dinamakan ekosistem. Nah, ekosistem itu terdiri ada dari ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang memang sudah ada, memang sudah tercipta sendirinya atau sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk hidup bisa hidup di ekosistem tersebut. Yang berikutnya adalah ekosistem waduk, kemudian ekosistem sawah. Nah, kedua ekosistem ini adalah ekosistem apa? Ekosistem buatan. Karena apa? Karena waduk itu dibuat oleh manusia, yaitu di mana air ditanggul atau dibendung supaya air tersebut bisa dikendalikan, supaya air tersebut tidak membanjiri tempat-tempat rumah warga atau sebagai persediaan di kala musim kemarau. Juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, jadi waduk-waduk itu adalah tidak ada dengan sendirinya, namun diciptakan oleh manusia. Begitu juga dengan sawah. Sawah ini juga diciptakan oleh manusia, ya. Karena kalau tidak diciptakan oleh manusia, maka padi tidak akan tumbuh dengan subur seperti ini. Jadi perlu dicatat, ekosistem itu ada dua, yaitu ekosistem buatan dan juga yang tadi adalah ekosistem alami. Nah, sekelompok hewan dan tumbuhan yang hidup bersama dan saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Ini dinamakan komunitas. Jadi di ekosistem tadi akan dihuni yang namanya oleh makhluk hidup, ya. Makhluk hidup atau hewan atau tumbuhan yang hidup bersama dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ini disebut komunitas, ya. Arti dari komunitas itu adalah ini, ya, sekelompok hewan dan tumbuhan yang hidup bersama dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk komunitas sendiri bisa dilihat ada komunitas hewan hutan. Jadi lihat hewan-hewan hutan di gambar tersebut. Mereka inilah kelompok ini dinamakan adalah komunitas hewan hutan. Nah, berikutnya adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan
tertentu. Nah, makhluk hidup pada dasarnya anak-anak adalah cara hidupnya, yaitu dengan cara mempertahankan atau untuk melangsungkan kehidupan mereka itu membutuhkan makan. Nah, makanya di situ ada yang namanya peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya, contohnya adalah manusia. Nah ya, sini ada gambar manusia, di sini ada gambar kambing, di sini ada rumput, di sini ada bakteri, kemudian di sini ada matahari, kemudian di sini ada air. Apa maksud dari gambar ini? Nah, maksud dari gambar ini adalah sebuah tanaman, rumput, atau dikatakan produsen. Dia akan bisa hidup dan mampu membuat makanannya sendiri, ya. Dengan cara apa? Dengan cara tumbuh, kemudian dia mendapat air, kemudian dia mendapatkan sinar matahari, maka dia bisa tumbuh dan dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau bisa membuat makanannya sendiri. Ya. Itu yang disebut adalah produsen. Ya. Ingat, di sini ada produsen. Produsen, ya, intinya dia itu mampu membuat makanannya sendiri. Ya. Yang berikutnya adalah konsumen. Contoh konsumen di sini adalah kambing. Nah, apa toh konsumen? Konsumen, ya, adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Nah, konsumen adalah, ingat-ingat, makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Nah, contohnya kambing ini. Kambing ini dia tidak bisa membuat makan sendiri. Dia makanya harus mencari memakan makhluk hidup lainnya supaya dia bisa makan. Contohnya makhluk hidup yang dimakan oleh kambing adalah rumput. Sedangkan rumput ini tadi adalah dikategorikan produsen karena dia tidak membutuhkan makhluk hidup lain untuk makan karena dia bisa memproduksi makanannya sendiri. Beda dengan kambing. Si kambing ini dia membutuhkan makanan dari makhluk hidup lain, makanya dia disebut konsumen. Dalam gambar ini yang ada ini adalah gambar rantai makanan, ya. Ini anak-anak sudah pernah tahu atau sudah pernah mendapat pelajaran tentang rantai makanan. Kambing mendapat makanan dari produsen, yaitu rumput. Nah, kemudian manusia, karena dia juga tidak bisa memproduksi makanan sendiri seorang manusia, maka dia disebut juga termasuk kategori konsumen. Dia memakan apa? Dia memakan makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini adalah manusia makan daging kambing, ya, begitu. Maka dia disebut konsumen tingkat 2. Kemudian di sini ada gambar bakteri pengurai. Apa itu bakteri pengurai? Ya, jadi bakteri pengurai atau biasa disebut dalam istilah IPA-nya decomposer, ya, atau ya bakteri lah, gambarnya seperti itu. Dia akan mengurai sisa makanan atau kotoran atau bangkai dari makhluk hidup. Dan ini contohnya adalah misalkan hasil dari kotoran manusia, itu akan diurai oleh yang namanya bakteri. Nah,
maka dia dikategorikan sebagai bakteri pengurai, dan dia menjadi bagian dari unsur apa? Bakteri itu adalah bagian dari unsur tanah ya, atau komponen penyusun tanah yang membuat tanah menjadi subur untuk ditanami, sehingga tanah tersebut layak atau dapat ditumbuhi oleh tanaman. Contohnya di sini adalah rumput. Karena berkat kerja dari si bakteri pengurai ini, tanahnya menjadi subur, kemudian dapat ditumbuhi oleh tumbuhan, dalam hal ini rumput. Nah, ketika rumput sudah tumbuh, dia dimakan oleh kambing, kemudian kambing dimakan oleh manusia, manusia mengeluarkan kotorannya dari apa yang dimakan, kemudian diurai lagi oleh bakteri, kemudian dari bakteri ini tanah menjadi subur, maka tumbuhlah tanaman. Inilah anak-anak yang dikatakan dengan rantai makanan. Selanjutnya di sini adalah contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan ini adalah contoh rantai makanan pada binatang atau hewan kebun ya. Ini contoh rantai makanan yang terjadi pada hewan yang ada di kebun. Nah, secara umum anak-anak ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalau sudah dikatakan rantai makanan, maka posisi paling awal selalu diduduki oleh yang namanya produsen. Karena apa? Karena produsen tadi saya jelaskan tidak membutuhkan lagi makanan dari makhluk hidup lainnya, karena dia bisa berproduksi sendiri. Makanya dia disebut produsen. Di gambar ini bisa kalian lihat. Maaf, ini adalah gambar rantai makanan sawah ya. Sawah, karena ini adalah gambar padi ya. Kemudian konsumen tingkat pertamanya adalah tikus. Karena tikus tidak bisa membuat makanan sendiri, maka dia makanannya adalah memakan padi. Selanjutnya, binatang tikus ini dia akan dimakan lagi oleh yang namanya ular ya. Maka si ular ini adalah konsumen tingkat 2, karena yang pertama tadi sudah jelas adalah produsen, yang konsumen pertama adalah tikus, konsumen kedua adalah ular, konsumen ketiga adalah burung elang. Jadi burung elang ini memakan ular, makanya dia disebut konsumen tingkat 3 setelah dia konsumen tingkat 2 setelah tikus. Kemudian konsumen selanjutnya adalah elang, burung elang. Dia dikategorikan konsumen tingkat 3 karena konsumen tingkat pertama saat tikus, konsumen tingkat 2 ular, konsumen tingkat 3 barulah dia si elang. Kemudian elang jatuh misalkan atau mati, kemudian dia jatuh di tanah, dia akan diurai oleh yang namanya tadi yaitu bakteri ya. Bakteri atau istilah lainnya adalah decomposer ya. Dia mengurai dari bangkai elang tersebut. Setelah diurai maka tanah menjadi subur, kemudian setelah tanah subur maka tumbuhlah yang namanya tanaman, dalam hal ini adalah padi ya. Ini yang berputar seperti ini, inilah yang disebut dengan rantai makanan. Ini contohnya rantai makanan yang terjadi di sawah.
Nah, inilah gambar contoh rantai makanan. Nah, ya. Selalu di sini ada yang namanya produsen. Ini ada juga produsen, kemudian di sini ada produsen, di sini ada produsen, kemudian akan ada konsumen tingkat pertama, ya. Contohnya ini adalah tumbuhan, di sini ada belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan burung hantu. Selanjutnya ini juga ada rumput, ya, yang dia tumbuh karena ada bakteri pengurai dan ada sinar matahari dan ada air. Setelah tumbuh dia dimakan oleh belalang. Nah, kemudian belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Selanjutnya, nah seperti gambar-gambar ini. Jadi tumbuhan produsen atau tumbuhan atau produsen selalu menempati nomor pertama, kemudian diurut produsen seperti itu. Nah, kita kembali pada rantai makanan. Contohnya di sini adalah rantai makanan di ekosistem sawah. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah atau hilang? Nah, maka jawabnya adalah jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah atau hilang adalah keseimbangan ekosistem terganggu. Contohnya tadi di gambar tadi anak-anak ya, bila ular di sawah punah maka populasi tikus meningkat. Ya, kita lihat ya ini. Jika si ular ini punah atau hilang atau karena dia sering diburu, sering ditangkap, maka otomatis si tikus ini pertumbuhannya akan meningkat karena dia tidak ada yang memakan. Nah, otomatis dia akan meningkat terus karena tidak ada yang memakan si tikus karena si ular ini sudah punah. Begitu juga dengan si burung elang ini. Kalau si burung elang ini punah karena sering diburu, sering ditembak, maka si ular ini pun juga akan meningkat. Inilah akhirnya menjadi yang dikatakan tadi, ya, keseimbangan alam atau keseimbangan ekosistem akan terganggu. Nah, bila ular di sawah punah maka populasi tikus akan meningkat. Ya, benar sekali. Akibatnya adalah bila tikusnya banyak dia akan merusak tanaman padi di sawah dan para petani akan merugi. Nah, contoh lain, bila sumber makanan di hutan habis ya, karena penebangan pohon atau kebakaran hutan, ya, maka yang terjadi apa? Adalah hewan-hewan itu di dalam hutan sudah tidak dapat makanan lagi. Maka dia akan keluar mencari makanan hingga ke pemukiman penduduk. Akibatnya akan mengganggu keamanan warga. Kenapa kok mengganggu? Ya, misalkan ada macan yang dia sudah tidak bisa makan lagi di hutan, ya, karena hutannya sudah kebakaran. Nah, ini kalau dia terjun ke rumah penduduk kan akan membahayakan. Dia juga rentan akan menyerang binatang ternak atau bahkan menyerang manusia itu sendiri. Nah, demikianlah anak-anak materi pada pagi hari ini ya, yang bisa saya sampaikan, yakni hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya tadi yang di awal. Kemudian saya jelaskan juga tempat hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup. Ya, seperti biasanya setelah
pembelajaran ini. Saya akan adakan evaluasi. Silakan nanti untuk menuju ke classroom ya, untuk mengerjakan sedikit soal mengenai materi yang saya sampaikan pada hari ini. Demikian dari saya anak-anak untuk pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.